Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alianda Azhar. Saya Priska Andini. Saya Alifah Sahila. Saya Putri Ambar Melani. Saya Sami Murposadiki. Pada video ini kami akan menampilkan wawancara kepada beberapa peserta didik SMA Negeri 1 Kandis tentang pengaruh rokok bagi kesehatan peserta didik. Selamat siang, Dol. Selamat siang. Saya mau bertanya, apa saja dampak yang akan dialami oleh peserta didik apa yang sudah candu untuk merokok? Dampaknya sesak napas dan paru-paru menjadi rusak. Terima kasih, Doli. Selamat siang, Adip. Sendiri. Saya mau bertanya, apa saja dampak yang akan dialami oleh peserta didik yang sudah candu untuk merokok? Dampak yang dialami oleh peserta didik yang sudah candu merokok adalah hilangnya konsentrasi, gangguan pernapasan, dan paru-paru rusak. Itu saja. Terima kasih, Adit. Selamat siang, Mbak Ilham. Siang. Saya mau bertanya, Ya, apa saja dampak yang akan dialami oleh peserta didik yang sudah candu untuk merokok? dampaknya yang pertama itu akan menyebabkan kanker, asma, dan rusaknya paru-paru. Itu saja. Oke, itu Terima saja. kasih, Bang Ilham. Oke, sama-sama. Selamat siang, Bang Jel. Selamat siang. Saya mau bertanya, apa saja dampak yang akan dialami oleh peserta didik yang sudah candu untuk merokok? Untuk peserta didik yang sudah sangat candu untuk merokok, nah itu pastinya dia tidak akan fokus dalam materi pembelajaran atau dalam belajar. Kenapa? Karena dia sudah sangat candu. Pantang dia kosong sedikit, pasti dia pengen merokok. Jadi pikiran untuk belajar itu tidak ada. Itu. Terima kasih, Bang Jel. Oke, sama. Baik, menurut saya, cara mencegah pergaulan yang tidak baik itu yang pertama, kita dapat memilih teman. Karena perbuatan yang tidak baik itu biasanya berasal dari salah. Dan yang kedua adalah berpendirian teguh. Seperti kayak berani katakan tidak untuk perbuatan yang tidak. Dan yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana menurut Anda cara masuk Menurut saya itu yang pertama lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua itu selektif dalam memilih teman, mendekatkan diri ke dalam agama, dan ingat kepada orang tua. Itu sih. Iya. Dan ketawa ya. Tergantung pribadi kita masing-masing ya. Bagaimana cara supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas ya kan? Itu sudah pasti pandai kita dalam bergaul. Bagaimana kita memilih teman supaya kita tidak terjerumus. Jadi kita harus punya pendirian yang kokoh, taat agama, ingat orang tua yang berjuang untuk kita. Terima kasih. Bagaimana pendapat kakak cara agar kita tidak masuk ke pergaulan bebas? Saya pertama kita harus memperhatikan minat pergaulan. Yang kedua mengikuti beberapa organisasi seperti OSIS, Pramuka, PNS, dan organisasi agama. Yang ketiga rajin beribadah. Terima kasih. Saya sudah bertiga, pertama sudah berusaha gratis juga, yang kedua sudah lebih kayak gimana kita sudah dapat segala hal yang gratis. Coba demo ini. Sering baca buku. Inilah pertanyaan. Apa penyebab dari peserta didik yang merokok? Penyebabnya itu banyak ya. Penyebabnya itu peserta didik akan mengeluarkan napas dan teman-temannya itu nggak suka merokok. Dan juga mereka akan mengenai sakit penyakit seperti sesak napas, paru-paru. Jadi mereka tuh nggak bisa melakukan kegiatan negatif. Nanti menjadinya ke dokter terus dan
melakukan tes. Sebenarnya rokok itu tidak baik ya. Jadi menurut saya itu dilarang juga merokok bagi muslim. Jadi karena mereka tahu nggak tahu bagaimana akibatnya di masa depan. Di sebelah tuh ada dari meja. Langsung makas bapak saya dulu. Udah terasa bau karena asap rokok, mata kemerahan, dan jika tidak ada rokok dia akan jadi gelisah karena rokok itu kan menyebabkan kecanduan. Nah, yang terakhir mungkin tarikan atau hembusan nafasnya itu jadi pendek. Ya, ini mau dibaca yang sampai jadi penyebab rokok itu kan rokok biasanya ada aktif, jadi mereka itu bawa teman karena sekarang udah ada kayak slogan nggak mau bang, jadi mereka itu bawa sama teman dulu, jadi kita harus pinter-pinter untuk agung pak ya, agar jangan yang bawa dari semalam suruh sama orang jadi menurut saya penyebab dari biasanya karena mengikuti teman atau dari pengaruh keluarga yang berantakan. Contohnya kalau keluarga kita berantakan, kita pasti kan akan stres tuh. Pelariannya itu pasti akan ke rokok. Karena menurut saya teman itu beberapa teman yang saya tanya ketika kenapa mereka merokok, katanya untuk mengurangi stres. Stresnya karena apa? Karena berantakannya keluarga mereka. Sebagai beasiswa masih naik lagi mengikuti sampah, jadi kita jangan sembarangan membuang sampah karena sampah sendiri masih memiliki fungsi yang banyak. Ingin tahu, apalagi kita sebagai remaja kan, pasti rasa ingin tahu kita tuh lebih besar. Makanya kita sebagai remaja banyak loh bang. Terus yang kedua itu terlambat, ajaran teman. Apalagi kalau kita sebagai manusia sosial, pasti kita nggak bisa kan? Teman itu pasti akan mendorong rasa ingin tahu kita juga kan. Maka dari itu mungkin remaja sekarang ada aja ya bang. Panggilan sih sapi somanya jadi kayak bar Terima kasih pertanyaan dari kelas 5. Saya Raffi dari kelas 5 ingin menjawab pertanyaan bagaimana cara mencegah rasa penasaran itu. Contohnya ya bisa dengan dengan kita menjauhi dari teman-teman yang merokok serta mencari informasi bahayanya merokok. Rokok yang kita ketahui ini kan ada nikotin itu yang membuat merusak paru-paru. Maka dari itu kita harus mempelajari, menelaah serta mencari apa sih bahaya rokok bagi kita itu. Maka dari itu kita wajiblah untuk menghindari, menjaga diri dari terhadap Kadesi yang telah mewawancarai, apakah ada cara agar mencegah rasa penasaran terhadap rokok? Caranya dengan tidak berkumpul dengan teman-teman yang berperokok dan pergaulannya jangan terlalu bebas. Terhadap Kak Sherin yang telah mewawancarai, apakah ada cara agar mencegah rasa penasaran terhadap rokok? pertama kita perlu menanamkan mindset kesimpulan itu bahwa tidak merokok bukan berarti tidak keren. Kita juga harus menghindari tongkrongan-tongkrongan yang suka merokok gitu ya kan. Jadi kita berbanyak quality time seperti mengikuti olahraga, baca, mengikuti hobi atau ekstrakurikuler. Terus kita juga penasaran terhadap rasanya. Itu rokok itu bisa kita ganti dengan mengonsumsi permen.
Selamat siang, Dip. Siang Hafiz. Saya mau bertanya, apa saja faktor yang memengaruhi peserta didik merokok? Faktor yang memengaruhi peserta didik untuk merokok adalah ikut-ikutan dan pergaulan dan rasa penasaran yang kuat. Dah. Terima kasih, Dip. Nah, semua. Selamat siang, Dol. Selamat siang. Saya mau bertanya nih tentang apa aja sih faktor yang memengaruhi peserta didik itu merokok? Yang pertama itu karena dia stres, yang kedua karena salah memilih pergaulan, dan yang ketiga memiliki penasaran yang tinggi. Oh, itu aja, Dol. Oke, makasih, Dol. Ya, tahu. Selamat siang, Bang. Siang. Menurut Abang, apa aja sih faktor yang memengaruhi peserta didik itu merokok, Bang? Faktornya menurut saya yang pertama itu faktor pergaulan atau teman-teman, ajak-ajakan teman. Faktor yang kedua itu bisa jadi masalah dari masalah keluarga, makanya peserta didik ingin merokok atau sudah kecanduan merokok. Mungkin itu saja. Oh iya, makasih ya, Bang. Oke. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Saya mau tanya nih, Bang, tentang apa aja sih faktor yang memengaruhi peserta didik itu merokok, Bang? Oh, kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik itu merokok, yang pasti pertama faktor lingkungan dari luar ya. Faktor pergaulan juga itu sudah pasti. Karena kalau misalnya faktor dari dalam sekolah itu sangat kecil. Kenapa? Karena sekolah itu tidak ada menyarankan murid-muridnya untuk merokok. Bahkan itu menjadi larangan untuk peserta didik. Itu aja, Bang. Oke, makasih, Bang. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.